Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasito. Di sini saya akan menyampaikan teori tentang akuntansi keuangan, manajemen pemasaran, pengawasan dan kepatuhan, perencanaan dan pengembangan bisnis. Akuntansi adalah suatu kegiatan menjanjikan informasi mengenai suatu kesatuan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dari proses akuntansi keuangan akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan catatan atas keuangan. Dari hasil akuntansi keuangan yang diperoleh sebuah laporan keuangan sangat penting bagi semua jenis bisnis karena memberikan gambaran akurat tentang kondisi keuangan yang selanjutnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan merencanakan masa depan perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kesehatan dan kinerja perusahaan, membantu pengambilan keputusan strategis dan operasional, memenuhi kewajiban pajak, menarik investor dan kreditor, serta melacak perusahaan, modal, dan arus kas. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih target pasar serta mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan nilai pelanggan yang superior menurut Kotler dan Keller. Konsep inti pemasaran. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pelanggan. Di sini fokus pada penyediaan nilai dan solusi untuk masalah pelanggan. Yang kedua yaitu menciptakan keuntungan. Pemasaran yang efektif menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan perusahaan untuk bertahan dan berkembang. Yang ketiga, mengalahkan pesaing. Memberikan nilai yang lebih baik dan lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Yang keempat, membangun hubungan pelanggan, membangun loyalitas dan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Teori berikutnya yaitu pengawasan dan kepatuhan. Pengawasan adalah upaya untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan, rencana atau tujuan untuk menentukan dan mengambil tindakan bahwa sumber daya perusahaan digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan kepatuhan adalah upaya untuk mematuhi perintah atau aturan yang diberikan dengan harapan tindakan yang dilakukan tidak menyalahi ketetapan dan untuk menghindari sanksi. Fungsi dari pengawasan dan kepatuhan. Pengawasan berfungsi memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan perusahaan. Tindakan ini bersifat kuratif. Kepatuhan. Kepatuhan berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan antara pengawasan dan kepatuhan. Pengawasan adalah alat untuk mencapai dan mempertahankan kepatuhan. Pengawasan yang efektif memastikan bahwa kepatuhan terjadi secara konsisten dan sistematis. Kepatuhan yang tinggi adalah hasil dari pengawasan yang kuat dan konsisten. Teori berikutnya yaitu perencanaan dan pengembangan bisnis adalah proses memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan siapa yang melakukan. Salah satu upaya dalam pengembangan bisnis yaitu dengan optimalisasi aset. Optimalisasi aset merupakan suatu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah, volume, legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam hal optimalisasi aset, dimaksudkan memanfaatkan aset dengan tidak bermaksud menjual. Langkah penting pengembangan bisnis. Dalam hal perencanaan dan pengembangan bisnis baru, langkah awal adalah membuat SFS, Feasibility Study atau studi kelayakan. Hal ini bertujuan untuk menentukan suatu usaha itu layak atau tidak dan dapat memberikan manfaat besar baik secara finansial maupun non-finansial.
Terima kasih.